Wa kadzalika kullu ahad wa adamu au annahu qadirun ala tahriki yadihi wa adamu tahrikiha au qadirun ala tanawulit ta'am wa adam tanawuliha. Seperti misalkan kalian mampu menggerakkan tangan kalian dan kalian juga mampu untuk tidak menggerakkan tangan kalian. Kalau kalian mampu untuk makan dan kalian juga mampu untuk tidak makan. Nah, ini bagian dari ikhtiar. Ini bagian dari ikhtiar. Kalian mampu untuk menonjolkan sifat buruk dan mampu juga kalian untuk tidak menonjolkannya. Kalian mampu untuk tidak menggerakkan tangan, kalian mampu juga untuk menggerakkannya. Itu ikhtiar. Berarti kalian ada ikhtiar di situ. Itulah arti ikhtiar. Ada kemampuan dan ada tidak. Gitu. Maksudnya apa? Kalian mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan kalian juga mempunyai kemampuan untuk tidak menggerakkan. Nah, itu sifat ikhtiar manusia. Tidak dijaber oleh Allah, tidak dipaksa oleh Allah. Kalian harus bergerak terus, enggak. Kalau jaber itu sudah dipaksa oleh, seperti yaitu malaikat ditugaskan ya seperti ini aja udah. Engkau ditugaskan untuk mencabut nyawa saja, enggak boleh masuk ke urusan yang lain. Itu jaber. Enggak boleh bergerak kemana-mana. Nah, itu namanya jaber. Paham ya? Jaber itu adalah yang dipaksa untuk bergerak pada satu tempat atau satu tujuan. Inna tasmim ala qiyam bi amalin ma innama yatimmu li ajli isba'il dawafi al-ghariziyah wal hayawaniyah taratan. Jadi tasmim itu niat, kemampuan untuk melakukan sebuah perbuatan. Jadi kalau kalian ada kemauan atau niat untuk melakukan perbuatan, disebabkan oleh apa? Disebabkan li ajli isba'id dawafi, untuk apa? Untuk memenuhi atau mengenyangkan dorongan-dorongan insting kalian, baik insting kemanusiaan atau insting kehewanan. Itu kalau kalian tasmim, misalkan ada seorang niat bertekad untuk melakukan sebuah perbuatan. Nah, berarti perbuatan yang akan dia lakukan itu demi untuk mengenyangkan keinginannya. Seperti kalian ketika lapar kalian makan kan untuk tujuan apa? Mengenyangkan perut kalian. Nah, demikian pula ketika kalian mempunyai niat untuk melakukan sebuah perbuatan, itu disebabkan karena kalian mempunyai keinginan untuk mengenyangkan insting kalian. Tergantung nanti apakah perbuatan itu manusiawi atau tidak manusiawi. Nah, itu tergantung nanti. Amsalu ju alladhi yadfa'ul insan ila al-azam ala aqli ta'am aw az-zami alladhi yadfa'u atshi ila al-azm ala syurbil ma'. Seperti orang yang mempunyai dorongan untuk makan ketika dia lapar, orang yang mempunyai dorongan minum ketika dia haus. Semuanya itu kan untuk mengenyangkan, mengisi perutnya. Paham ya? Itu contohnya. Wa yatimmu dzalik li ajli irdha'i dawafi wal ihtiyajat al-aqliyah. Semua itu untuk memenuhi dorongan-dorongan dan kebutuhan-kebutuhan secara akliyah, secara akal memang seperti itu. Wa tahqiqut tumuhat insaniyah rafi'ah taratan ukhra kal marid allazi yastamilu dawa al-mur. Demikian pula seperti tumuhat insaniyah, seperti kecenderungan lain manusia yang seperti orang sakit. Ketika orang sakit pasti dia akan berusaha untuk minum obat atau dia akan berusaha untuk pergi ke dokter. Itu dorongan. Li'ajlil husul ala salama wa syifa. Semuanya itu dia bertujuan apa? Untuk selamat, untuk sembuh, kan gitu. Wa yasna'u li'ajli dzalik ala tanawilil aqdiyah asyubhiyah. Demikian pula asyahiyah atau talibul ilm alladhi yu'rad fi sabili tahsilil ilm wa iktisabid haqa'iq alal mul'anil muladzat al madiyah
wa yatahammalul alwan al-mata'ib wal masa'ib wa jundi al-basil alladhi yudahi hatta biruhi fi sabilil usul ila tatallu'atihi as-samiyah. Dan seperti penuntut ilmu yang sedang belajar, mereka pasti mempunyai dorongan untuk belajar, untuk memenuhi dirinya itu dengan ilmu. Demikian pula diperumpamakan seperti seorang tentara yang mengorbankan dirinya demi untuk tanah airnya. Nah, itu kan semua dorongan itu munculnya semua dari dirinya sendiri. Nah, itu disebabkan semua dari ikhtiar manusia, hasil pilihannya dia bisa untuk pergi ke dokter, dia mampu juga untuk tidak pergi ke dokter. Dia mampu untuk tidak berkorban, dia mampu juga untuk berkorban. Dikasih dua pilihan untuk memilih. Itulah yang disebut dengan sifat ikhtiar yang ada pada diri manusia. Maka itu dalam firqah Ahlul Bait, mazhab Ahlul Bait mengatakan bahwa Ahlul Bait itu tidak memegang jabar dan tidak memegang tafwid, tapi al-amr bainal amrain, di tengah-tengah. Ketika kita memilih ikhtiar, memilih sesuatu, kemampuan yang kita peroleh untuk memilih itu semuanya dari Allah, kemampuan itu. Tapi Allah memberikan sifat untuk memilih yang disebut dengan ikhtiar. Wa fil waqi innama tazhar qimatal insan hinama tata'arad wa tatazaham ar-raqabat al-mukhtalifah wal insan min ajli usul ila al-fadha'il ahlakiyah wa kamalat ruhiyah wal abadiyah wal qurbil ridwan illahi yu'rad ala raqabat hayawaniyah al-munhitah al-wadi'ah. Jadi pada realitanya bahwa nilai dari kemanusiaan itu nanti akan tampak, dan itu nanti akan ada yang tata arab, ada yang bertentangan, ada yang istilahnya berkontradiksi, ada yang tidak, seperti berdesakan. Nah, itu tergantung dari keinginan-keinginan yang berbeda-beda. Dalam diri manusia kan terkadang dari dalam diri kalian memiliki keinginan yang kadang kontradiksi atau kadang berhempitan, ingin ini juga, ingin ini juga. Paham maksudnya? Jadi itu tazahum, rapat. Dia ingin melakukan ini, tapi pada satu sisi dia juga ingin seperti ini. Dia satu sisi ingin bebas, tapi satu sisi juga ingin belajar. Ya repot. Tapi ada juga keinginan yang kontradiksi, yang bertentangan. Kalau anak lakukan ini bertentangan dengan hukum ini, sedangkan anak ingin melakukan ini. Rokobat keinginan dirinya. Nah, seperti itu. Nah, itu pun bagian dari ikhtiar manusia. Mana yang akan dia pilih? Nah, itu gejolak yang ada di dalam diri setiap manusia. Nah, itu nanti kembalinya Kembalinya ke akhlak. Dari satu sisi misalkan kalian ingin seperti ini, tapi tidak diperbolehkan karena buruk akhlaknya atau tidak baik. Wa kullu amalin yumarisul insan wa wifqa ikhtiyari wa wa'i aksar. Jadi setiap perbuatan manusia itu semua yumarisul insan, dilakukan oleh manusia sesuai dengan ikhtiarnya, sesuai dengan usahanya. Huwa aktsar ta'siran fi takamulir ruhi wal ma'nawi, dan semuanya itu nanti ikhtiar manusia itu berpengaruh kepada kesempurnaan ruh. Apa yang kita lakukan itu nanti imbasnya itu kepada ruh kita. Perbuatan apa yang kita pilih, perbuatan apa yang kita lakukan, nah itu imbasnya nanti kepada ruh kita. Au hubuti inhitati aktsar istiqaqan li thawab wal iqab, dan juga akan mengakibatkan kepada dia hasil dari ikhtiarnya itu mendapatkan pahala atau iqab. Nah, itu menyesuaikan nanti tentang apakah bertentangan dengan syariat atau tidak bertentangan.
Wa minal wadhih annal qudra ala muwajahati raqaban nafsiyah laysat bidarajatin wahidah fi jamil afrad. Jadi apa? Kudroh, ya. Kudroh, kemampuan manusia atau keinginan yang ada di dalam diri kalian itu enggak sama. Bidarajatin wahidah fi jamil afrad laysat bidarajah. Tidak sama, beda-beda. Kalian ada berapa ini jumlahnya? Misalkan jumlahnya ada 20 orang, tidak mungkin sama. Raqabat keinginan kalian itu satu sama lain, pasti akan berbeda-beda. Ada yang suka seperti ini, ada yang tidak suka, ada yang mau seperti ini, ada yang mau seperti itu. Nah itu nggak mungkin sama keinginan setiap manusia.